Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan sejarah K3. Perkenalkan, nama saya Gisli Papawijia dengan NIM KHGF 24040. Bagian pendahuluan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah aspek yang sangat penting dalam dunia industri dan pekerjaan. Tujuan utama dari K3 adalah untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penerapan K3 yang baik akan meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, serta kesejahteraan pekerja sekaligus mengurangi resiko kecelakaan dan kerugian yang dapat timbul dari hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Putri dengan NIM KHGF 24028. Di sini saya akan menjelaskan sejarah K3 di dunia. Sejarah K3 dimulai sejak revolusi industri di abad ke-18, saat banyak pekerja yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada awalnya, K3 kurang mendapatkan perhatian, tetapi seiring dengan semakin berkembangnya industri, banyak kecelakaan terjadi yang menimbulkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan bagi pekerja. Sejak tahun 1910-an, mulai ada gerakan untuk mengatur keselamatan kerja melalui regulasi dan pembentukan lembaga yang mengawasi kesehatan dan keselamatan. Organisasi internasional seperti ILO, International Labour Organization, mulai membentuk standar keselamatan kerja global yang masih digunakan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Lula Kamalasari dengan NIM KG 24014. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Di Indonesia, perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mulai muncul pada masa penjajahan Belanda, terutama setelah terjadinya banyak kecelakaan kerja di sektor perkebunan dan pertambangan. Namun setelah Indonesia merdeka, supaya sistematis untuk meningkatkan K3 baru dimulai pada tahun 1970-an dan dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai keselamatan kerja. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia terus memperbaharui regulasi K3 untuk memenuhi standar internasional dan membentuk Badan Nasional K3 serta berbagai program pelatihan bagi pekerja dan pengusaha. Regulasi dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Di tingkat internasional, ada banyak organisasi yang mengeluarkan standar keselamatan kerja. Salah satunya adalah ILO, International Labour Organization, yang memiliki berbagai konvensi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, K3 diatur melalui peraturan pemerintah dan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan keselamatan di tempat kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga mengeluarkan berbagai peraturan dan standar teknis terkait K3. Yang kelima, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja. Implementasi K3 di dunia kerja meliputi berbagai hal, seperti penyediaan alat pelindung diri, pengelolaan risiko kecelakaan kerja, pelatihan K3 bagi pekerja, serta penyuluhan tentang pentingnya K3. Perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen K3 yang efektif untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Program keselamatan kerja ini harus melibatkan semua pihak, baik pengusaha, pekerja, maupun pemerintah, agar dapat berjalan dengan baik dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesimpulan dan penutup. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap dunia kerja. Regulasi yang baik dan implementasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta produktif. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat, baik pengusaha, pekerja, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap pekerja yang harus dilindungi. Sekian, terima kasih.